Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri, orang tua dari Zaira Syira Dewi, murid NFBS kelas 12 IPS 2. Saya mau sharing pengalaman saya sebagai orang tua yang baru pertama kali anak pertamanya masuk sekolah boarding. Jadi kalau boleh cerita nih dari awal prosesnya, waktu itu kan COVID. Jadi saya ngelihat anak saya ini sekolah online kok ya gitu doang ya gitu. Cuma di laptop, nanti dia baring-baring, sekolah juga ya udah cuci-cuci muka udah gitu kan ya. Rasanya kok sedih gitu ngelihat anak saya nanti pada saat memasuki masa SMA dia nggak bisa ngerasain indahnya masa SMA, punya teman seperti apa gitu. Cuma gara-gara memang ya sekolah online gitu. Dan ya kan itu qadarullah ya, memang sudah kejadian. Tapi saya akhirnya diskusi dengan suami dan juga anak gimana kalau kita sekolah boarding supaya bisa merasakan indahnya sekolah beneran gitu kan. Iya agak terpaksa sih sebetulnya awal-awal anak saya ya gitu. Terus kita cari-cari lah gitu ke beberapa sekolah Islam boarding. 1, 2, 3, 4 sampai akhirnya tuh yang keempat ya ini Nurul Fikri Bogor. Anak saya kayaknya pandangan pertama udah wow gede banget ya Ma tempatnya, ijo dingin gitu ya. Sementara yang lain tuh ya mungkin kurang ke daerah pedesaan gitu kali ya, jadi suasananya kurang. Di sini alhamdulillah dia dari pandangan pertama udah nyaman. Akhirnya kita ikut tes, alhamdulillah lulus. Kemudian, nah sesudah itu perjuangan kembali terjadi tentunya gitu. Karena dari memang sejujurnya mungkin kalau dibilang berapa persen, ya mungkin keinginan anak saya mungkin cuma 20% ya gitu. Sisanya mungkin keinginan orang tua gitu kan. Karena tentunya saya dan suami sebagai orang tua kita ingin yang terbaik lah untuk anak. Walaupun tentunya membutuhkan pengorbanan dan perjuangan juga gitu. Jadi awal-awal nih 2 bulan pertama masuk, waduh saya berat, saya nangis, rasanya kayak aduh anak pertama saya udah lagi deket-deketnya, semua kegiatan lagi sering olahraga bareng, jalan bareng gitu ya, terus tiba-tiba dia pergi, hilang, terus saya kayak aduh gitu sedih banget. Dan anak saya pun juga ternyata di sini luar biasa perjuangannya, mas strugglingnya gitu ya, sampai nangis-nangis, minta pulang. Saya sering banget komunikasi sama wali asrama, alhamdulillah di NF ini wali asramanya, guru-gurunya sangat komunikatif gitu. Jadi pada saat saya juga deg-degan nih gimana gitu anak saya gitu ya, karena anak saya curhatlah sama temennya, aku tuh pengen kabur gitu ya. Saya udah panik gitu ya ampun, ini gimana ya gitu. Jadi 3 bulan itu betul-betul perjuangan dan adaptasi yang berat sekali. Alhamdulillah saya terus menguatkan dan berdoa semua atas izin Allah. Alhamdulillah anak saya bisa beradaptasi. Kemudian sesudah itu, wah luar biasa ya, dia seneng banget, dia tuh cerita gimana happy-nya di sini, punya teman-teman yang aku tuh bisa ngobrol, nggak usah pakai handphone, bisa ngobrol berjam-jam sama teman-teman. Rasanya tuh kayak punya temen tuh kayak beda banget mah. Aduh itu tuh perasaannya saya sebagai orang tua kayak ini yang saya pengenin. Anak saya punya kemampuan untuk berinteraksi, komunikasi, berteman tanpa harus melulu dengan handphone atau gadget. Karena kalau waktu sekolah normal waktu itu ya ujung-ujungnya cuma ngobrol sebentar, sisanya main handphone lagi gitu kan. Di sini tuh dia benar-benar ngerasain yang rasanya katanya berteman akrab. Sesudah itu temenan aman, masalah akhlak, mengaji, kemudian sholat, alhamdulillah mandiri karena sebelumnya karena anak pertama juga ya, jadi emang agak manja gitu ya, kurang mandiri juga. Pada saat kesini, alhamdulillah perubahan itu terjadi. Udah bisa kemana-mana sekarang sendiri semuanya. Mah, aku mau pergi. Sekarang tuh semuanya dia lakukan sendiri, alhamdulillah. Jadi itu hal positif yang saya rasakan. Dan juga untuk pelajaran,
Alhamdulillah juga nih di waktu yang kelas 1 SMA kemarin sempat menjadi kandidat untuk Student of the Year ya. Kemudian kemarin sempat mendapatkan Best Student untuk berbagai macam mata pelajaran. Itu pun saya bangga sekali, luar biasa gitu ya, dengan perjuangan anak saya di awal-awal yang saya rasanya aduh udah pesimis banget, udahlah yang penting dia betah gitu ya. Saya tuh nggak ada ekspektasi untuk macam-macam, ternyata anak saya membuktikan bahwa dia bisa ikutan organisasi, ikut pramuka, beneran dari yang jijian gitu ya. Maksudnya tuh kalau ada apa-apa bau, jijik, itu. Sekarang pramuka, camping, kemarin dia naik angkot kemana-mana, angkotnya mogok mah, bannya bocor, aku bantuin emangnya untuk ganti ban. Wah, saya banget ya. Maksudnya tuh ini yang bener-bener extraordinary banget ya. Jadi karena sebetulnya sejujurnya saya tuh nomor 1 sebenarnya masalah akhlak. Itu sih sebenarnya utama gitu. Kenapa saya pilih NFBS Bogor? Karena pelajaran agama tentunya di saat zaman sekarang semuanya kondisi anak muda rasanya akhlaknya kok kayaknya gimana gitu ya. Yang saya pikirin cuma gimana anak saya perilakunya, akhlaknya, adabnya itu baik. Tapi ternyata di luar ekspektasi anak saya juga secara akademis juga nilainya juga bagus. Begitu, itu sih mungkin yang ingin saya sharing, pengalaman saya sebagai orang tua. Alhamdulillah saya happy sekali gitu ya menitipkan anak saya, dan tidak terasa anak saya sekarang sudah kelas 12, sudah mau memasuki jenjang kuliah. Harapannya ingin masuk ke ekonomi syariah di UI. Mudah-mudahan dengan bimbingan dari para ustadz, ustazah, guru bisa untuk mendorong dan membantu anak saya sehingga lulus. Dan untuk para orang tua yang lagi cari-cari sekolah nih gitu ya, mungkin pengalaman saya ini bisa untuk orang tua yang kayak belum pernah anaknya boarding, belum pernah jauh dari keluarga, dari rumah, ternyata anak saya bisa. Kalau anak saya aja bisa, pasti anak bapak dan ibu juga bisa, insya Allah. Terima kasih, itu yang ingin saya sharing. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.